Oke, ke market karakteristik. Oke. Ini masih dalam konteks kita menyusun marketing plans ya. Jadi ketika kita sedang menyusun marketing plans, tadi kita sudah melakukan evaluasi terhadap faktor-faktor eksternal ya. Nah, kita coba masukin bagaimana karakteristik industri kita juga kita harus pahami. Ya, bagaimana ciri-ciri atau karakter dari pasar yang saat ini kita jalankan dan akan kita masuki. Yang pertama adalah assess the market size. Oke. Halo Mbak Pramita. Assess terhadap market size ini kita lakukan dalam rangka untuk mengetahui sebetulnya kita punya captive berapa persen ya, kita punya market share berapa persen, sehingga kita bisa untuk menyusun suatu targeting. Misalnya kita dalam suatu industri hanya pegang 5% dari market potensial misalnya, lalu kemudian kita ingin perluas dari 5% di tahun depan misalnya menjadi 10% misalnya. Nah itu kita kalau tidak punya angka dan data dari market, maka kita akan sulit ya untuk melakukan suatu rencana dalam implementasinya, sulit untuk dilakukan evaluasi. Gitu. Lalu test for historic growth rate, kita bisa melakukan beberapa test market ya dengan melalui simulasi-simulasi yang ada. Jadi misalnya kita punya 5% captive market kita atau market share kita, lalu kita ingin grow, kita ingin dorong bertumbuh ke angka 10% misalnya, maka kita bisa melakukan sebuah simulasi di mana kita akan ada opportunity dan ada challenge ya, ada tantangan, dan dengan menggunakan tes market yang ada, kita bisa mendapatkan suatu strategi yang lebih mendekati pada kenyataan ya, pada realita secara realistis, apakah hal itu mungkin dilakukan dan dicapai atau tidak misalnya. Sehingga kita bisa membuat make a projection of the growth rate. Kita bisa menentukan berapa persen tingkat pertumbuhan dari market yang bisa kita capai di tahun depan misalnya. Kalau the number of account in total, kita juga bisa memiliki data, menghitung berapa sih akun yang kita miliki, ya, akun yang kita miliki dari customer atau klien kita ya, dari nasabah kita. Misalnya untuk kredit berapa, kemudian untuk para deposan berapa, gitu ya. Nah, data-data itu diperlukan dalam rangka untuk menentukan rencana, capaian, dan target yang kita akan buat. Lalu kemudian evaluate the trend in market concentration. Kita juga mengevaluasi tren konsentrasi pasar ke depan akan menuju kemana gitu ya. Karena kalau misalnya kita sudah bisa membaca pasar di tahun yang akan datang, katakanlah pemerintah ada tren untuk membuka beberapa konsensi di dalam sektor tertentu yang akan bisa berdampak pada pertumbuhan investasi misalnya, maka kita juga akan bisa merencanakan portofolio kredit kita ke depan. Dan contoh misalnya pemerintah akan membuka ya tenaga kerja baru misalnya, ASN misalnya akan dinaikkan sebesar 5% misalnya dari existing number this year. Kalau sekarang misalnya di angka ASN kita di angka 20 juta misalnya, mau dinaikkan ke
bertumbuh 5%, berarti 5% dari 20 juta gitu ya. Sekitar katakanlah berapa? Sekitar 1 juta ya, sekitar 1 juta akan tumbuh. Lalu kemudian di portofolio kredit kita estimasikan akan bertumbuh juga sebesar 5% ke depan untuk kredit pegawai negeri misalnya, untuk kredit pegawai misalnya. Nah, di situ kita bisa mengevaluasi tren ke depan gitu ya. Tren ke depan konsentrasi market akan kemana? Consider the buying decision process. Kita juga akan menyesuaikan dengan proses-proses dalam pengambilan keputusan pembelian. Misalnya di pasar, misalnya di market, bahwa orang cenderung sekarang untuk membeli produk berbasis pada suatu platform gitu. Nah, kalau kita bank, ya kita bergerak di sektor keuangan, lalu kemudian kita lupa tidak menjalin kerjasama dengan fintech ya, dengan marketplace ya, dengan platform-platform yang ada, maka kita akan banyak kehilangan akun ya. Jadi itu juga menjadi concern bagi para bankers ya dalam mendrive rencana kerja mereka ke depan. Oke ya, kemudian karakteristik dari layanan yang nanti akan berubah ke depan, relative capital intensity. Ya, intensitas modal akan cenderung untuk berkembang dan bertumbuh. Ya, kemudian juga layanan, jenis-jenis layanan yang berbeda ya, di mana menjadi diferensiasi dari produk yang dimiliki untuk bisa memiliki value proposition dengan para kompetitornya misalnya. Nah, itu juga menjadi concern ya. Lalu value added yang ingin dimunculkan agar berbeda dengan kompetitor misalnya apa? Karena kalau tidak punya value added, maka alasan bagi para customer untuk tetap menggunakan jasa kita menjadi hilang ya, kecuali kita memiliki value added. Kemudian consider the level and the type of the risk faced by the bank. Lalu kemudian tingkat risiko dan jenis risiko yang bisa diterima oleh bank itu juga akan berpengaruh gitu ya. Artinya kalau bank itu semakin atau lembaga keuangan memilih risiko berkualitas sangat baik, maka tentunya customer yang dilayani pun akan turun ya. Karena majority dari customer itu kan memiliki risiko tinggi gitu ya. Ya, misalnya termasuk kita mungkin juga bisa masuk dalam klasifikasi risiko tinggi misalnya. Nah, kalau kita kemudian tingkat risikonya tidak menyesuaikan dengan kondisi pasar, maka level dari luasan ya, outreach dari market kita juga akan menjadi semakin terbatas. Kemudian test the relative profitability of the service. Ya, kita juga bisa melakukan berbagai simulasi apakah kita memiliki sensitivitas profitability pada jasa tertentu. Katakanlah misalnya kita memberikan jasa layanan keuangan ya, bank misalnya yang didominasi oleh 2 produk yaitu kredit dan tabungan misalnya. Nah, ketika ada salah satu dari main produk kita berubah portofolio misalnya, apakah akan berdampak terhadap profitability? Kalau misalnya signifikan berdampak ya terhadap bisnis kita, maka akan kita jaga semaksimal mungkin tidak terjadi penurunan ya. Jadi seperti halnya tesis atau disertasi yang kita buat ya di program Pasca misalnya, ketika kita mengambil judul atau topik keuangan misalnya, lalu kemudian kita kaitkan dengan kegiatan marketing gitu ya. Nah, itu juga akan menarik ya ketika kegiatan pasar berubah ya, ketika pola pasar dan konsentrasi pasar berubah misalnya, apakah akan berdampak terhadap profitability. Nah, mungkin bagi orang awam bisa mengatakan oh sangat berdampak gitu ya. Padahal belum tentu juga. Karena
perubahan portofolio itu akan hanya menggeser saja ya, menggeser posisi saja. Yang tadinya itu mungkin mengerucut pada masyarakat generasi Y misalnya, kemudian merubah ke posisi market share-nya ke generasi milenial misalnya. Ya, jadi mungkin turun betul gitu ya, karena generasi Z dia hanya menggunakan untuk main produk, tapi untuk side produknya banyak digunakan oleh generasi milenial. Nah, kalau banknya kemudian tidak menggeser produknya dalam portofolio melalui pengembangan teknologi untuk menyasar ke generasi milenial sebagai target sasaran side-nya, maka bisa benar-benar turun gitu ya. Ya bisa benar-benar turun gitu. Nah, oke, Mas Ahmad Afandi, halo. Oke. Nah, dampak dari kemudian apa lagi nih? The impact of share cost structure, ya, struktur dari biaya. Bagaimana melakukan share, ya, strategi berbagi dalam struktur biaya. Ini juga menjadi penting ya. Kita sebetulnya ini walaupun contoh case-nya adalah bank, tapi bisa diterapkan untuk berbagai jenis industri yang lain. Ya, bisa diterapkan pada industri yang lain. Contoh industri yang lain misalnya kita bergerak misalnya di sektor transportasi misalnya. Ya, di sektor transportasi dulu ketika orang atau seorang saudagar atau pedagang atau pengusaha besar di bidang transportasi, dia kan memegang seluruh risiko potensial risknya itu dia pegang sendiri ya, dari mulai mobilnya, kemudian pemeliharaannya, kemudian risiko di pembiayaan, ya, kemudian risiko di biaya, itu dipegang sendiri misalnya. Lalu kemudian ketika berubah, maka kemudian ada perubahan struktur ya, yang kemudian bisa direalokasikan risknya kepada pihak lain. Oh, ternyata untuk menjadi perusahaan transportasi tidak harus memiliki armada sendiri. Armada bisa disewa ya, lewat leasing atau lewat mitra atau lewat partner misalnya. Lalu kemudian maintenance, dulu itu kalau perusahaan-perusahaan otobus misalnya, kalau kita masih ingat mungkin yang seusia saya, itu selalu ada pusat-pusat bengkel ya, pusat-pusat bengkel di mana nanti bus-bus yang ada itu akan masuk ke gudang bengkel, lalu kemudian ada perbaikan, semuanya diperbaiki sendiri ya, semua diperbaiki sendiri. Nah, sekarang semua berubah gitu ya. Perusahaan transportasi tidak harus memiliki bengkel sendiri, ternyata bisa di outsource gitu ya. Maka di situ ada share cost structure-nya ada berubah. Nah, itu juga dalam rangka untuk meminimalisasi risiko dan sekaligus sharing risk-nya. Oke, rate of service change and innovation. Ya, di situ juga ada perubahan dan inovasi. Jadi kalau kita misalnya tidak melakukan perubahan, nah di situ ada rate of service change ya. Bagaimana kita bisa melakukan suatu perubahan dan menginovasi dari layanan yang kita miliki tadi, ya, agar manfaat utilitasnya itu naik, gitu ya, utility-nya naik, tapi dari cost-nya tidak naik. Nah, gitu yang perlu dipikirkan oleh para pengusaha masa depan. Jadi bagaimana meningkatkan value-nya tanpa harus meningkatkan cost-nya. Nah, disitulah yang kemudian sekarang menjadi istilah sharing economics ya. Attitudes of customer to new services product, ya, perilaku perubahan pelanggan ya dalam layanan dan produk-produk baru. Ya, bagaimana respon, kemudian bagaimana menanggapi dari produk-produk yang kita inovasi tadi dari perspektif customer. Itu juga perlu kita perhatikan ya. Lalu ada environmental characteristic ya, karakter dari lingkungan yang berubah. Political stance and their impact on the industry.
kita bisa melihat bagaimana dampak ya dari kondisi politik dalam industri kita. Ya seperti kita ketahui misalnya arah perkembangan penggunaan bahan bakar yang kemudian kita sudah mulai sedikit demi sedikit alihkan ke sumber bahan baku nikel, ya, ke baterai misalnya. Nah itu juga akan ada dampak ya dari pembiayaan yang dilakukan oleh bank yang disebut dengan green financing misalnya. Jadi bagaimana memberikan insentif misalnya kepada para customer yang memiliki atau menggunakan industri yang bisa didaur ulang misalnya, tidak menggunakan bahan bakar yang berasal dari bahan yang tidak bisa diperbaharui, ya. Jadi fosil yang berbasis pada fosil itu dikurangi misalnya, maka akan berpengaruh juga nanti terhadap pola pembiayaan dan insentif yang diberikan. Jadi di negara maju contoh misalnya ketika ada customer atau klien yang memiliki basic industri dalam pengolahan daur ulang sampah misalnya, atau yang kemudian mengurangi terjadinya climate change misalnya, yang banyak mengeluarkan karbon dioksida misalnya, itu diberikan insentif dalam bentuk interest, ya, dalam bentuk interest. Jadi akan beda gitu ya, yang meminjam uang atau modal yang akan digunakan misalnya untuk menghasilkan CO2, sementara ada perusahaan yang sangat peduli terhadap lingkungan gitu ya, dan bahkan bisa berdampak positif terhadap lingkungan, akan diberikan insentif ya dari sisi interest rate-nya misalnya. Nah itu juga menjadi concern bagi industri, ya. Impact of social attitudes, economic dynamic, and impact on the industry. Ya, dinamika kondisi ekonomi pasti akan berdampak terhadap industri karena perubahan pergerakan dan sekaligus arah dari kegiatan ekonomi yang biasanya dipelopori oleh para pemain besar itu akan bisa berdampak ya terhadap industri keuangan. Nah, mungkin kita amati atau tidak sekarang misalnya bahwa tren bagaimana negara memegang kendali ya akan diarahkan pada penguasaan terhadap sektor-sektor strategis itu akan ke depan akan menguat ya, ke depan akan menguat. Jadi artinya industri-industri strategis itu akan dikendalikan oleh negara dan swasta akan semakin mengecil porsinya ya. Nah, itu kebijakan yang sekarang dilakukan ya oleh pemerintah misalnya. Apakah ini kemudian akan berlanjut terus atau tidak? Ini juga akan menjadi suatu tantangan baru ya di pasca 2024 misalnya. Jadi kita mungkin sekarang bisa merasakan terutama bagi para pelaku ya, pelaku di industri, bagaimana swasta sulit untuk bisa dapatkan akses di pusat-pusat strategis ya, misalnya infrastruktur gitu ya, pengadaan barang misalnya, yang mungkin kita punya PT atau CV yang bergerak di perdagangan umum ya, penyediaan barang jasa untuk pemerintah misalnya, itu mengelompok dan memusat pada perusahaan-perusahaan tertentu saja yang menjadi afiliasi BUMN dan afiliasi bagi Pemda. Jadi kegiatan otonomi daerah ya, kebijakan otonomi daerah ini juga berpengaruh. Jadi akhirnya nanti yang akan menguasai ekonomi adalah patanan politik ya, patanan politik. Jadi kalau ini mahasiswa nih, Anda sekalian tidak memiliki patanan politik ke depan, ya berbisnis hanya itu saja, sulit untuk bisa bertumbuh dan berkembang ya, karena memang culture yang dibangun sekarang pada sentralisasi kekuasaan negara
ya. Ya, saya nggak bicara tentang ini positif atau negatif, itulah tren ke depan seperti itu, kecuali ya kita nggak tahu juga ya apakah kemudian akan berubah atau tidak. Tapi kalau itu berjalan terus, maka dominasi swasta akan semakin mengecil, ya, dominasi swasta akan semakin mengecil dan pada akhirnya akan menguat pada sentra-sentra kekuasaan. Itu yang terjadi saat ini. Oke. Nah, kemudian, gimana cara mengidentify kompetitor, ya, kompetitor yang ada saat ini di pasar, ya, di pasar. Ya, ini tadi sudah dibahas ya, dari mulai mengevaluasi market share, kemudian impact of change of competitors, ya, kemudian tren dari market share ke depan, ya, ini tadi sudah dijelaskan semuanya. Oke, lalu kemudian kita bisa juga melihat dari sisi internal kita, ya, dari sisi faktor internal, yaitu product life cycle yang dimiliki oleh bank, gitu ya, posisinya ada di mana. Ini seperti life cycle of product pada umumnya, ya, dari mulai embrio, lalu kemudian lahir, bertumbuh, ya, kemudian berkembang, lalu kemudian masuk dalam masa kedewasaan, ya, maturity, lalu kemudian decline. Nah, di mana sih posisi bank tradisional? Dia berada di posisi maturity sekarang, ya. Jadi kalau bank tidak memperbaharui dirinya dengan berbasis pada teknologi atau digital, maka dia akan menunggu pada proses decline, ya. Dia akan menuju pada proses decline. Ini kalau di bank. Oke. Lalu kemudian apalagi yang perlu kita ketahui pada saat kita menyusun suatu rencana pemasaran. Kita perlu mempertimbangkan juga yang namanya Porter 5 Force model, ya. Kita ada 5 titik yang akan berpengaruh terhadap kompetisi kita di pasar, yaitu competitive rivalry, lalu trade of new entrants, ya, para newcomer, pemain baru yang masuk ke industri, lalu bargaining power of lenders atau bargaining power of customer, klien, gitu ya. Jadi posisi tawar dari para calon konsumen dan calon klien kita itu juga berpengaruh. Lalu bargaining power of customer, ya, ini dua ini bisa dalam dua sisi yang berbeda. Yang satu adalah sebagai creditor, yang satu sebagai borrowers, ya, para peminjam. Kalau di dalam industri keuangan ini adalah para deposan, ya. Kemudian posisi yang lain ini, ya, para pendatang baru, newcomer yang masuk dalam industri keuangan yang sama. Lalu kemudian substitute services. Contohnya apa? Contohnya fintech, ya, financial technology bagi industri perbankan. Itu juga menjadi ancaman, ya, menjadi ancaman bagi bank dalam memberikan pelayanan. Ya, mungkin juga kita pernah belajar di strategi, ya, di strategi ini juga digunakan untuk strategi pemasaran. Kita perlu mengetahui posisi kita itu sebetulnya ada di mana. Apakah di kuadran 1, 2, 3, atau 4? Kita punya keunggulan apa sih, ya? Keunggulan di cost, ya, dari biaya murah, atau keunggulan di produknya yang spesifik, unik, atau kita memiliki produk yang sangat fokus, ya, untuk yang sangat difference, yang sangat berbeda, sangat unik, atau kita punya keunggulan di cost fokus. Kita punya keunggulan di mana berbiaya rendah, gitu ya. Oke, jadi kita bisa punya beberapa posisi dan kemudian kita mencoba untuk mengelaborasi ketika kita berada di cost leadership misalnya, maka apa yang harus dilakukan, gitu ya. Ketika kita ada di posisi differentiation, maka kita harus bagaimana, gitu ya.
ketika kita berada di cost focus, kita fokus ya pada biaya, maka kita bisa memasuki pasar yang bagaimana, gitu ya. Pasar yang bagaimana kalau kita dalam bisnisnya mampu misalnya memiliki tingkat efisiensi yang tinggi. Ya, sebagai contoh misalnya di industri keuangan yang berbasis digital atau teknologi atau fintech misalnya, dia bisa menjangkau pada remote area, ya bisa menjangkau di remote area. Nah, ketika dia bisa menjangkau di remote area, pada umumnya bank-bank tradisional itu kan sangat high cost. Kenapa high cost? Karena harus punya kantor baru kan? Harus punya kantor baru yang dibangun di wilayah-wilayah yang remote area. Remote area itu apa sih? Jangan-jangan belum ini connect ya. Remote area itu daerah yang sulit dijangkau, ya, sulit dijangkau baik dari sisi transportasinya, baik dari sisi akses yang lain itu sulit gitu ya. Misalnya di daerah kepulauan, di daerah-daerah pinggiran, daerah-daerah perbatasan gitu ya. Itu remote area. Itu kalau bank tradisional ingin masuk ke wilayah tersebut, misalnya itu high cost. Tapi kalau financial technology tidak, ya karena dia cukup dengan menggunakan fasilitas digital, itu bisa terlayani itu wilayah-wilayah tersebut. Ya masyarakat yang berada di wilayah tersebut bisa terlayani. Nah berarti dia cost fokus ya. Oke ya. Kemudian ini saya kira marketing mix sudah dibahas sebelumnya. Jadi nanti bisa disesuaikan dengan kondisi di mana subjek entity-nya nanti akan berpengaruh ya terhadap strategi produk, price maupun promotion. Misalnya kita bergerak di sektor keuangan, kita bergerak di sektor pertanian, kita bergerak di sektor perdagangan, pasti akan berpengaruh ya, pasti akan berpengaruh terhadap kegiatan marketingnya. Oke, sampai di sini kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Selamat sore, Prof. Bagio. Selamat sore, Mas Riki. Ini dalam konteks perusahaan maklon ya, Pak. Kebetulan saya berbisnis dan bergerak dalam dunia maklon, Pak. Dalam konteks perusahaan maklon, bagaimana strategi pemasaran yang dapat diterapkan oleh lembaga keuangan nih, Pak, untuk menarik dan mempertahankan klien, Pak? Karena dalam industri ini persaingannya sangat ketat ya, Pak. Dan bagaimana peran lembaga keuangan dalam membantu perusahaan maklon untuk membangun citra dan merek yang kuat di pasar, Pak? Oke, Mas Riki, sekarang ada kecenderungan teknologi ya dalam maklon itu kan kita menyediakan fasilitas pembiayaan bisa untuk second product atau first product ya. Ini biasanya bermain di second atau bermain di first, Mas Riki? First. Oke, di first ya. Mas Riki, kebetulan kan saya juga menjadi komisaris ya di salah satu perusahaan maklon sekarang yang terbesar untuk customer ya, untuk consumer ya, untuk consumer, untuk produk-produk hot industry ya, untuk industri rumah tangga dan untuk juga memberikan layanan pada fasilitas khususnya di peralatan rumah tangga itu ya, pasar rumah tangga. Nah, kita sekarang bagaimana masuk ke level market ya, ke level market yang kita tuju, itu kita harus pastikan dulu apakah kita akan bermain tradisional ataukah kita mau bermain berbasis digital. Itu juga akan menjadi hal yang sangat menentukan gitu ya. Kalau misalnya kita ada home credit misalnya ya, ada home credit misalnya. Nah, itu bermain di first juga, tapi masih banyak menggunakan skema dan proses bisnis modelnya masih tradisional misalnya. Makanya dia juga agak keteteran gitu ya, agak sedikit kesulitan, terutama dalam collection
Nah, sebetulnya kan di bisnis maklun itu kan ada 3 posisi penting ya, Mas. Jadi posisi depan, posisi tengah, dan posisi belakang. Ya di front end-nya itu untuk menentukan apa screening calon klien itu apakah sudah berbasis teknologi atau belum. Kalau misalnya masih manual itu risikonya sangat tinggi, Mas. Ya, risikonya sangat tinggi. Karena kita nggak tahu calon klien kita itu sebetulnya sudah punya pinjaman di mana saja, kemudian karakternya seperti apa, lalu kemudian dia memiliki track record yang bagus apa enggak gitu ya, scoringnya seperti apa ya. Nah, itu masuk di LOS namanya, di Loan Origination System. Nah, di LOS-nya itu apakah sudah dimiliki oleh institusi lembaga atau belum? Kalau belum, berisiko tinggi ya, itu berisiko tinggi. Jadi ada dua poin yang ada 2 option yang sangat menentukan. Jadi option ketika misalnya perusahaan tidak menggunakan teknologi, memang kita bisa apa namanya, bagi perusahaan-perusahaan lama ya yang masih berbasis pada konvensional dan tradisional proses itu merasa nyaman ya karena bisa langsung ketemu dengan orangnya gitu ya, tahu rumahnya di mana gitu ya, secara fisik gitu ya. Tapi kecepatannya akan tertinggal ya, kecepatannya akan tertinggal dan biasanya dia jangkauan pasarnya itu terbatas ya, jangkauan pasarnya terbatas. Nah, itu tantangan yang dihadapi oleh Maklun untuk perusahaan-perusahaan yang berbasis pada tradisional proses ya, konvensional proses. Nah, tapi kalau misalnya yang kita jalankan yang berbasis pada digital, ya di contoh ya di Akulaku misalnya, itu LOS-nya ya di Loan Origination System-nya itu udah jalan menggunakan platform ya, platformnya dia terintegrasi pada 5 partner strategik ya, strategic partner gitu ya. Jadi masuk ke Electronic Know Your Customer yang dimiliki oleh OJK lewat Slick gitu ya. Lalu masuk ke Dukcapil ya untuk melakukan verifikasi identity ya, apakah benar atau tidak gitu ya. Kemudian masuk ke perusahaan telco ya, seluler. Jadi untuk memastikan bahwa nomor telepon yang digunakan benar, kemudian karakternya orangnya konsisten, tidak berubah-ubah nomor gitu ya. Jadi kalau ada orang yang memiliki nomor berganti dalam 1 tahun itu langsung high risk misalnya. Ya, lalu kemudian kita bisa terkoneksi dengan Google dan yang 3 dengan big data. Nah, kalau kita sudah membangun sistem di front end-nya dengan baik, maka kita akan dapatkan klien yang bagus ya, yang memiliki low risk. Lalu di prosesnya cepat ya, di proses bisnisnya dalam layanannya cepat. Karena barang dan sebagainya bisa langsung ditentukan lewat marketplace, lewat platform, dan proses untuk proses pengiriman juga bisa dilakukan dengan sangat cepat karena langsung terkoneksi dengan warehouse, terkoneksi dengan kurir gitu ya. Kemudian di dalam covering risk-nya itu di situ ada untuk general insurance-nya jalan, artinya kalau barangnya hilang nanti diganti oleh insurance gitu. Lalu kemudian kalau rusak diganti oleh insurance gitu. Lalu kemudian di back end-nya lagi itu dibantu oleh assurance ya, oleh penjaminan. Jadi kalaupun default itu nanti akan diganti oleh perusahaan penjaminan. Jadi aman tuh bisnisnya Mas Riki. Nah, saya belum tahu Mas Riki Yakob bergerak di Maklonnya yang mana? Apakah berbasis digital ataukah konvensional atau tradisional itu? Itu sangat berpengaruh itu dengan risiko dan cara pengendalian serta bagaimana menumbuhkan bisnis itu dengan relatif lebih cepat. Gitu Mas Riki. Siap, Prof. Bagio. Terima kasih atas masukannya, Pak. Sama-sama Mas Riki, di perusahaan apa, Mas? Kalau saya di kosmetik skincare, Pak, untuk produksinya. Oh, oke. Mungkin bisa Pak jadi mentor nih Pak untuk di ke depannya Pak. Oke, siap sharing Mas. Siap sharing. Siap Pak, siap. Ya,
mungkin di produknya bisa berbeda kan dengan kita punya, tapi di bisnis prosesnya sama di risk controlnya yang paling penting, Mas. Risk controlnya itu yang kadang kita kebobolan ya, Mas Riki ya. Betul, Pak. Kita sudah menerapkan beberapa strategi planning dan analisa, dan kebanyakan juga beberapa maklon besar juga menerapkan hal yang sama, Pak, bahkan lebih. Nah, itu menjadi PR besar, Pak, bagi saya, Pak. Iya, iya, Mas Riki. Makasih. Ada lagi mungkin yang lain? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau nggak ada, sampai di sini ya. Kita lanjut ke topik berikutnya. Kita tutup dulu.